Saudara, nih buat para K-pop lovers ya, kayaknya minggu lalu nih akhir pekan kemarin banyak yang kena mental dan bikin sendu. Nih buat ARMY akhirnya Big Hit mengumumkan Suga jadi member ketiga di BTS yang bakal wamil tanggal 22 September. Cukup terpotek ya buat para ARMY yang biasnya Suga. Sementara kalau Blink minggu lalu jadi konser finale Born Pink setelah mereka 1 tahun tur dunia. Konser ini juga ditutup para Blink ini bingung apakah member-member Blackpink ini bakal meneruskan kontrak dengan YG Entertainment atau enggak nih. Jadi masih abu-abu dan tanda tanya. Jadi biar Senin kita nggak I Hate Monday dan nggak sendu-sendu amat, pagi ini Kompas Bisnis bakal ngebahas soal Korean culture dan entertainment. Jadi kita akan bahas banyak soal Korean pada pagi ini. Data pertama yang akan saya sampaikan adalah data yang baru saja dirilis oleh Forbes, saudara. Jadi Forbes merilis ranking selebriti Korea Selatan yang mencatat pendapatan tertinggi di 3 kuartal 2023 di YouTube, saudara. Jadi ini adalah pendapatan dari Januari sampai sekitar Agustus September, dan Blackpink menduduki posisi pertama dengan raihan 16,2 miliar won. Meskipun sebenarnya Blackpink tahun ini tidak merilis lagu terbaru sama sekali, tapi pendapatan ini terbantu dengan konser Born Pink yang digelar sejak tahun lalu. Nah, tercatat ini angkanya ada di 16,2 miliar. Kalau kita rupiahin, artinya Blackpink mendapat 187 miliar rupiah dari pendapatan YouTube mereka. Yang kedua, setelah Blackpink ada New Jeans. Oh my God ya. Nah, ini adalah pendapatan kedua tertinggi dengan nilai 10,4 miliar. Nah, mereka ini adalah grup band, mungkin kita sebut ada New Jeans, G-Idol, dan juga LE SSERAFIM yang sama-sama pada tahun ini merilis album atau juga comeback dengan lagu teranyarnya. Dari New Jeans, mereka berhasil mengumpulkan 10,4 miliar won, artinya ada angka 120 miliar rupiah dari YouTube. Lalu G-Idol sekitar kalau dirupiahin mencapai 92 miliar rupiah, sementara LE SSERAFIM kalau kita rupiahin dengan angka 5,8 miliar won, mereka mendapatkan pendapatan dari YouTube sebesar 67 miliar rupiah. Nah, posisi kelima ada Bangtan TV nih, saudara. Jadi meskipun Bangtan ini atau BTS yang lebih dikenal membernya sudah 2 wamil, tapi pendapatan YouTube mereka terdongkrak dengan member-member yang tahun ini mulai membanjiri pasar dengan single-single mereka, dengan rilis-rilis album mereka, sehingga Bangtan TV mendapatkan pendapatan dari YouTube sekitar 63 miliar rupiah. Ini dari sisi pendapatan YouTube 5 selebriti Korea atau 5 YouTuber di Korea begitu ya, yang mendapatkan pendapatan 5 tertinggi versi majalah Forbes.